Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni al-hadits, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadaratul kiram wal muhtaram, dumateng sedaya para sepuh dina sepuh, para kiai, para ustaz, asatidz wa asatidzah, ingatan satipun minulyaken wabil akhas al muqaddimah dumateng Abah Kiai Arif selaku pembimbing guru kita sedaya, atalallahu umruhu bisihatin wa afiyatin. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, umur yang panjang kangge membimbing kita wonten dalan ingkang dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya para sepuh ingkang boten waget kawula sebat setunggal persetunggal ingkang tansah dipun minulyakaken. Ugi dumateng sedaya para hadirin wal hadirah linangkung dumateng sahibul hajat saking Bapak Setyo Sumarso dalah ibu sak keluargi, ugi sedaya saking Keponggok Sokayasa Keponggok nggih ingkang tansah dipun minulyakaken, terlebih kepada kedua mempelai yang pada siang hari ini hati berbahagia berbunga-bunga karena telah melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua mempelai dipun binaringi sakinah mawaddah warahmah sehingga anggilipun sowan dumateng Allah dalam keadaan wajah berseri tersenyum kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya para rawuh ingkang tansah dipun minulyakaken, wau sampun dipun aturaken saking rombongan sinten Keponggok Sokayasa, sudah panjang lebar ingkang dipun terasaken kalian saking keluarga besar dari Singamerta. Insyaallah niku bekal sangu kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang mudah-mudahan diberikan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya para rawuh ingkang tansah dipun minulyakaken, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati lan iku setengah saking tondo-tondo kekuasaan Gusti Allah iku anu khalaqa yen to dadekna sapa Gusti Allah lakum kanggo sira kabeh min anfusikum
saking awak dhewe nira kabeh azwajan ing berpasang-pasangan. Terus saking muliane nikah, saking hormatnya nikah, di dalam tata bahasa Arab dilakukan dengan menggunakan akdun nikah, mboten ngangge lafaz kawin. Nek nikah itu menunjukkan sesuatu yang mulia karena dilakukan oleh manusia. Akan tetapi nek kawin iku iso mawon wedus. Napa? Wedus yo kawin. Niki meh dicampur nomor. Masya Allah. Iklan. Kopi guys. Jazakallah. Sehingga di dalam pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wonten setunggalipun sahabat ingkang ngendika, andekan saya tahu umurku tinggal 10 hari, Allah akan menjemputku, dicabut nyawa saya, kata sahabat, maka yang akan saya lakukan ibadah adalah melakukan pernikahan, karena khawatir besok ketika saya sowan di hadratillah dalam keadaan jomblo fit dunya, jomblo wal akhirah. Sehingga sahabat ngendika, kalau saya tahu bahwa umur saya tinggal 10 hari, maka yang akan saya lakukan adalah pernikahan, karena akan bekal untuk bersama sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, Mbak Sinten, Mbak Atik kali Mas Sinten, Mas Puji nganteni ketua mboten ngertos nek nganteni. Ngapunten. Alhamdulillah wau sampun akdun nikah. Mudah-mudahan beliau berdua di dalam mengarungi bahtera rumah tangga litaskunu ilaiha, diberikan sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Saking mulyane nikah Kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan ya arusal khafiqoin. Niki kan acarane walimah. Nggih napa mboten? Sehingga Kanjeng Nabi niku dijenengi ya arusal khafiqoin. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqoini. Terus ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan Nabi niku dijenengi ya arusal khafiqaini. Wahai orang yang telah menikahkan dari jajahan dunia timur dengan dunia barat,
Karena telah dinikahkan oleh beliau maka disatukan oleh beliau maka dinamakan ya arusal khofiku ini. Sehingga di dalam pernikahan itu ada nilai-nilai keindahan, yang mana di dalam pernikahan itu terjadi nilai-nilai keindahan yang luar biasa, dan itu bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Di antaranya satu, di dalam pernikahan itu tata cara di dalam berpakaian dan kesopan santunan di dalam berpakaian ini menunjukkan keindahan, dan ini harus dipertahankan mulai dari sekarang hingga besok sampai seterusnya sampai akhir hayat, karena itu adalah tajam malah nilai-nilai keindahan yang ada di dalam pernikahan. Jadi ini nonton tiang nikah mesti pakainya api-api, rapi, buat nonton tiang nikah ngangge kaos oblong, nganggo celana cendar. Sehingga iki alhamdulillah ngantene ganteng napa mboten? Alhamdulillah tajam malah. Si nomor pinggalih nilai keindahan di dalam ya arusal khofiku ini adalah al-haya, sifat malu. Hingga nek dados nganten nek upama pas lagi dijajar ngoten niku nek maem akeh-akeh niku mboten wonten. Etok-etoke sithik. Tapi engko nek mlebu griya sagetan iki sifat al-haya. Sehingga dibentikake al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi ya arusal khofiqain, Kanjeng Nabi dijenengi ya arusal khofiqain, wahai orang yang telah menikahkan, menyatukan dunia timur dengan dunia barat. Karena di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tajamalah satu keindahan, yang kedua ada al-haya, rifat malu, yang ketiga ada ta'azzumah, saling mengagungkan. Nek nganten salaman kali tamu undangan mesti dengan senyum. Senyum napa mboten Pak? Senyum napa mboten? Iki menunjukkan tabassama. Wa tabassamu ka akhi wa tabassama akhuka fi wajhi akhik wa tabassama fi wajhi akhika shadaqatun. Tabassum, mesem kepada saudaranya itu merupakan sedekah, dan ini adalah modal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ta'azzumah, saling mengagungkan, tajamalah, keindahan, al-haya, sifat rasa malu. Nah, ini yang akan menjadi bekal terutama kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan bisa di dalam ya arusal khofiqun yang ada pada diri Rasulullah bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Kinten-kinten masih wau pun niat nikah niku niatin apa? Niatin apa Mas? Ibadah. Alhamdulillah. Tadi niat nikah setunggal. Dawai Gusti Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu supaya antang, supaya damai. Jadi nek cara mripat iku pun fokus maring garwane diam Mbak. Pun boten melirik maring sehingga anteng. Ati niki saged khusyuk usul maring Allah Subhanahu wa taala. Mula diniati niat nikah setunggal litas kunu supaya damai anteng atine khusyuk maring Gusti Allah. Sinawar pinggalih diniati itba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? An nikahu sunnati wa man rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka falaysa minni, belumlah termasuk golonganku. Iku kata Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setunggal diniati nikah litas kuno supaya tenang jiwanya. Sinawar pinggal itba li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sinawar pingtigo diniati nikah karena untuk memperbanyak keturunan. Kinten-kinten pun planning gada putra pinten? Pinten Mas? Pinten? Sak kata-katahe Allahumma amin. Nabi ngendika sesuk nang dina kiamat umatku akan dibanggakan dengan banyak-banyaknya umat. Fa inni mukatsirukum bikumul umam yaumal qiyamah. Akan besok semakin banyak umatnya maka akan semakin dibanggakan,
dan umat yang dibanggakan adalah umat yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Niat sing nomor ping sekawan niate nikah niku dan supados gadah putra ingkang solih utawa solihah. Granten nek upama nikah niat gadah putra ingkang solih solihah itu adalah investasi bagi orang tua. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka semuanya terputus kecuali 3. Di antaranya adalah awwalatin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Nah, dari 4 niat ini niatkan mulai dari awal. Insya Allah di dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena sudah disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sing pertama wau diniati litas kuno Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itba li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Nabiullah Adam Alaihissalam niku didatosaken dening Gusti Allah, diciptakan oleh Allah dalam kesendirian sehingga kesunyian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidati Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabiullah Adam alaihi salam. Sehingga tidak menjadi sepi, tidak sunyi karena sudah ada teman dekat yang mana untuk curhat, terutama untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kudu eling-eling. Ngeten nih Mas, eling-eling. Jadi Siti Hawa itu seorang wanita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya Adam. Lah tulang rusuk itu bentuknya memang sudah bengkok. Tulang rusuk niku bengkok. Sehingga biasanya seorang wanita niku peranginya untuk lurus terus itu tidak bisa. Kadang ada bengkoknya. Ngerti Mas? Jadi jangan sampai nanti kaget dengan keadaan seorang wanita, karena memang seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Tulang rusuk itu bengkok, tetapi jangan dianggap semua yang bengkok itu tidak bagus, karena ada sesuatu yang bengkok itu bagus. Kal hajibain, seperti 2 mata alis. Alis niki bengkok napa lurus? Bengkok. Nek upama alisnya lurus niku saya napa mboten? Boten. Sehingga semakin cantik alis niki semakin bengkok maka akan semakin indah. Demikian pula seorang wanita. Tidak semua wanita itu yang bengkok menjadi tidak baik, tetapi dengan cara seorang laki-laki meluruskannya, mengimbanginya, menasehatinya, maka akan menjadi lebih indah. Seperti kal hajibain, seperti alis. Nek alis lurus itu akan menjadi kurang indah. Akan tetapi nek umpama dibuat keindahan menjadi melengkung karena tulang rusuk itu bengkok, maka ilmu seorang wanita akan menjadi indah. Wa min asbab, niki langsung. Wa min asbab, setengah daripada sebab-sebab memperoleh anak yang soleh. Kita ingin ada anak yang soleh, bukan Mas? Nah, niku wonten sebab. Nisa'ukum harthul lakum. Seorang wanita itu adalah tanaman. Jadi nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ketika akan membuat, maka usahakanlah. Satu, dengan tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua, dengan membaca doa-doa yang ada di dalam hubungan suami istri. Di antaranya adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Mun apal mboten? Bon. Dereng makin nyebut teng apa iki? Niku donga. Dadi mboten namung langsung salat mboten. Kudu didongani rin. Ben nopo anak iku iso dadi anak sing saleh. Nek syukur-syukur alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu ketika akan mengeluarkan di dalam
hubungan klimaks itu doakan itu. Insya Allah anaknya menjadi soleh atau solihah. Kinten-kinten pelajarannya pun bingung napa mboten? Bingung. Oh, ini sih gampang mawon lah. Harusnya kok pengajian kok tegang banget. Nah, nek pengawasan ngatos ngeten iki kula jarang. Kula ngawasan niku biasanya ngedang karo jauh kita. Nek pengawasan ngeten iki kula mboten. Saya niki biasa, sing biasa mawon, bon. Wong kok ketoke angel-angel, temen kula wonten sing tanglet iki sing mangka kanan sik opo kiri sik. Repot. Iki bahasannya seorang. Ngeten, Mbak. Iki karena jenengan pun jatuh seorang istri. Jadi jadilah seorang istri itu menjadi makmum yang spesial bagi suaminya. Diusahakan. Jangan tinggal sholat jamaah. Nggih. Jadi kita makin nek jenengan mun bareng terus mature kalih masih bosan apa mboten? Bahasa apa mboten? Hah? Masih bosan apa mboten, Mas? Bahasa Indonesia ya. Aku nek kromo inggil sing halus. Dadi nek kok nek jenengan kok ameh cengel-cengelan iku ra iso angel. Dewe upama jenengan iku penganggep dosa antara suami dengan istri, ameh cenggelan iku angel mesti menang-menangan kok. Mboten ngantos keluar kata-kata yang tidak baik. Karena itu sudah ada remnya, yaitu menggunakan bahasa. Kira-kira nek sing sepuh-sepuh iki mari ibuke basa napa mboten? Mboten. Apa meneh sing iki? Tambah parah. Sing sepuh mawon kok mboten. Niki nek sebagai seorang wanita, nek bahasa Arab ini ku mar'atun. Apa? Mar'atun. Ini nek cara bahasa. Mar'atun iku seorang wanita. Tapi nek mir'atun iku cermin atau kaca. Antara mar'ah dengan mir'ah niku hampir sama. Hanya fathah dengan dikasroh. Nek mar'ah niku wong wedok, nek mir'ah iku kaca singgo pengilon iku jenenge mir'ah. Artinya apa? Seorang wanita itu adalah gambaran dari seorang laki-laki. Nek kepengin wedoke iku apik, kudune lanange apik dhisik. Kepengin wedoke iku ahlul ibadah, lanange kudu ahlul ibadah dulu. Karena imam seorang laki-laki adalah sebagai imam. Mar'ah dengan mir'ah. Sehingga biyen onten teng India jenengane sing terkenal di dalam 7 keajaiban dunia, salah satunya adalah bangunan Taj Mahal. Taj niku artinya mahkota, mahal iku tempat. Jadi seorang wanita itu adalah Taj Mahal, tempatnya mahkota, maka harus dijunjung, harus dihormati. Sehingga ting Taj Mahal niki seorang wanita permaisuri yang namanya Muntaj Mahal. Itu ketika meninggal dunia, kemudian suaminya yang bernama Syekh Jihan itu membuat bangunan yang begitu indah, bangunan yang begitu menarik, yang terkenal dengan nama Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini diambil bebatuan dari berbagai daerah, dari berbagai negara, yang mana batu-batu ini batu khusus. Di depan daripada makam Muntaj Mahal tersebut itu ada kolam. Ketika kolam itu tersorot oleh sinar matahari pagi, siang, dan sore, memantul ke bebatuan yang diambil dari berbagai negara akan berubah-ubah. Yang artinya apa? Seorang wanita nek ketika pagi, siang, dan sore itu biasanya sifatnya cepat berubah. Maka jangan kaget. Ngerti Mas? Nah, dieling-eling. Nah, ini sih kangge ibu-ibu. Niki nek pengen jadi penghuni surga. Mudah-mudahan kedua mempelai niki termasuk penghuni surga. Allahumma amin. Ayyuma mra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fasawwafat bihi hatta yanama fahiya mal'unatun. Ayyuma mra'atin dindi wong wedok da'aha ngajak ing imra'ah sapa zawjuha bojone imro'ah fasawafat mongko ngende-ngende sapa imro'ah ila firashihi ngejak maring kamar fasawafat njur ngende-ngende hatta yanama sehingga bojone iku nganti turu nganti ngorok
fahiya mal'unatun. Mongko wong wedok iku dilaknati dening Gusti Allah. Dek upama mbake mangke diundang dening mase kon maring kamar iku kudu ndang-ndang moro dan ampun ngantos diende biasanya manggilin apa mas? Dek gede kaya ngono mas maksudnya dek niku gede nek mbake manggilin apa? Mas, masya Allah. Alhamdulillah. Maka panggilan dengan panggilan yang mesra itu menjauhkan daripada problem di dalam keluarga. Ini bapak ibu biungi apa? Ngundangin apa pak? Boke. Maka carilah panggilan dengan panggilan yang mesra. Itu akan menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Contoh apa hari panggilnya Umi. Umi ini panggil Hati. Subhanallah. Ini kita buatan kata saya. Mae kali pakak mboten nopo sing penting sing manggil kehormatan. Nah iki Mas ayu mamroatin ndi wong wedok ketika diajak oleh suaminya ke kamar kok fasawafat ngende-ngende mongko wong wedok iku hataya nama sehingga suaminya itu sampai tertidur sampai ngorok sampai keselen nunggu ora teko maka fahiya mal'unatun maka akan dilaknat dening Gusti Allah. Maka nek nalika pun dipanggil oleh seorang suami walaupun di atas seekor unta maka harus melayaninya. Ono mobil. Niki ciri-ciri daripada orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah seorang wanita ketika dipanggil oleh suaminya maka langsung untuk menemuinya. Si nomor pinggali amun ngantos ayu mamroatin kalahat fi wajhi zaujiha endi wong wedok kok merengut di depan merengut ngertos Jatur. napa jatur endi wong wedok ayu mamroatin kalahat fi wajhi zaujiha ana wong wedok kok cemberut mesengut koyo nengarfi wajhi zawjiha di depan wajahnya suaminya fahiya fi sakhotillahi ta'ala maka dia ada di dalam kemurkaan Gusti Allah hatta antas tardiyahu wa antudhikahu sehingga dia meminta ridho kepada suaminya dan menjadikan suaminya tertawa. Nah ini upama mbake bareng rengut mongko masih iku didamel guyu didik-didik ya ora apa-apa ya nggih niku tinggale sing nomor ping 3 kanggo ngelingaken ayu mamraatin kharajat min dariha endi wong wedok keluar dari rumah biwairi idzni zaujiha dengan tanpa izin dari suaminya niku ampun ngantos fahiya mal'unatun maka itu dilaknat oleh para malaikat. Nek keluar rumah iku harus minta izin kepada suaminya niki bekal karena niki mulai dari akdun nikah iki jenengan sampun halal maka di dalam perkara yang halal ini harus diilmui. Nek ketika sudah diilmui dilakukan diamalkan fa insyaallah akan salamah di dunia wal akhirah. Terlebih fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanatun. Iki nek sing punika, sing pun fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanatun. Di dalam kenikmatan kelezatan syahwat iku terdapat kebaikan nek pun akdu nikah. Sing pertama, idza nadhara rajulu imra'atahu fa nadharat ilaihi, seorang laki-laki memandang kepada istrinya dan kemudian berbalik si istri memandang kepada suaminya, nadzarallahu lahuma bin nadhrir rahmah, maka keduanya akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya Allah. Nah, mula sakniki kula tak tanglet kalih pengantin ini. Kira-kira panjenengan iki temanten kekalih pengen angsal rahmate Gusti Allah mboten?
Hah? Pengen mboten Mas? Napa wau carane? Innar rajula idza nazara imra'atahu, seorang suami ketika melihat istrinya kemudian istrinya berbalik memandang kepada suaminya, hati ini tergetar karena rasa cinta kepadanya, saling mencintai. Maka nadzarallahumma bin nadzir rahmah, keduanya akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Caranya pripun mau? Berpandang. Pengen asal rahmatnya bisa betul Mas? Pengen jajal. Ayo boten yang gitu. Nah, iki cara ilmu langsung diamalan. Sing sepindah iku idza nadzara rajul imra'atahu. Seorang laki-laki melihat istrinya, kemudian istrinya balik memandang suaminya dengan rasa cinta kasih sayang, maka keduanya akan diberi pandangan rahmat oleh Allah. Nah, ini sing sepuh-sepuh kira-kira ndelok ibuke esi ono greget ngoten mboten? Masih, Masya Allah. Alhamdulillah. 2-2-0. Nah, saniki pertanyaane Mbak kali Mas sing sakniki lagi berbahagia. Pengen asal rahmate Gusti Allah mboten? Nah, saniki pandang-pandang ya. Nek mboten ya kula tak ngombe sih. Kali tak tunggu nggih. Nek pun pandang-pandang, lagi matur nggih. Nek dereng ditunggu. Ayo, Cik, ra dereng ngono. Dijajal riyen to. Mun dereng. Mun apa dereng? Iki nek diteruske napa mangke ngentosi? Ngentosi. Ame dihitung bareng nang pripun? Nggih. Ayo. Iki nderek hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang-pandang ikut tambah cintanya. Allahumma amin. Jajal riyen to. Satu. Oh, kalau sini dibalik. Balik malah diterangin. Nek mungkin mau nih Mas. Si nomor tinggal. Wa idza kaffaha biyadiha. Iki walaupun pun mandang mlik ngeten kan kira-kira wonten tegangane mboten Mas? Wonten. Pinten vol. Ya walaupun ngelirik ngeten Mas. Niku pun termasuk pahal. Jenengan ngelirik maring bojone ngeten iki ya jenengan dilirik kasih sayang dening Gusti Allah. Senajan namung lirik. Luwih sangar meneh nek saling pandang memandang. Sinomor bingkang wa idza kafa biyadiha. Ketika seorang laki-laki suami itu memegang tangannya, meremas tangannya. Kemudian berbalik si istri juga meremas tangan suami. Maka saqatat dzunubuhuma min khilali asabi'ihima. Maka dosa-dosanya itu akan berguguran jatuh sehingga dosanya itu menjadi hilang. Kira-kira pertanyaannya, nganteni saniki kepengin dosane padha digal napa mboten? Pengen dosane padha lebur mboten? Carane pripun? Diremes. Dijajal yo. Nah, nek dereng halal kula mboten mantul. Mula niki pun akad nikah, niki ben tambah mesra. Jangan mesra sebelumnya, tapi sekarang harus lebih mesra. Wow, nek kepengin dosane niku lebur, dosane niku padha gigal, padha rokol, iku padha remes-remesan tangan. Nah, saniki jajal. Ya pegang tuh ya Mas. Mun halal e. Mas ayo Mas. Ya kula tak ngombe sik. Ditunggu nggih. Nggih. Sampun matur. Nggih.
Mas. Niki kata sing jalan kremes niki. Iki diamalke ilmune. Derek maring hadise Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. jajal sih. Ojo salaman kaya pisahan. Monggo Mas Mas ayo. Nanti Mas, ayo. Iya. Kok kita mboten pede. Mas Pur ngekrek iki lah. Saniki sing diremas tangane nanti apanya saya. Wa idza kafa biyadiha saqata dzunubuhuma min hilali asabihinna. Ketika seorang laki-laki, perempuan itu memegang tangannya, itu akan berguguran jatuh dosanya dari sela-sela deriji. Mulut nek temu di pundi gandengan. Ngeten nggih? Siap napa mboten Mas? Siap. Wes siap. Si nomor dindri gawa idah tasyaha. Lan nalikane nungkepi sapa rajul ing mar'ah. Ketika seorang suami memeluk istrinya. Aduh. Napa? Wah iki dawuh Nabi. Wa idah tasyaha. Ketika seorang laki-laki, seorang suami itu memeluk istrinya. Khasyiyat humur rahmah. Maka keduanya khasyiyat humul malaikah. Fahosyiyat humul malaikah, maka keduanya akan dipeluk oleh malaikat kedua-duanya. Kira-kira disalamah dengan pelukan selamat dunia dan akhirat. Kira-kira masih karo Mbak pengen selamat dunia akhirat betul? Caranya pripun? Berpelukan. Teletabis. Ampun nggih tiga niki nggih. Napa mawon Mas? Mas, pandang. Padahal pengennya wau dijamak langsung mawon dipandang, diremas, peluk. Ame dilambai saniki napa mangken? Mangken? Nah, niki sedaya wonten tuntunanipun saking Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikul lilladzatin wa syahwatin hasanatun. Setiap kelezatan kenikmatan di dalam orang yang sudah halal di dalam nikah itu bermakna pahala. Memandang menjadi pahala, memegang menjadi pahala, apalagi memeluk dan seterusnya itu menjadi pahala karena sudah menjadi halal. Paham ya? Nah, itu mawon. Insyaallah mudah-mudahan itu walaupun dibekali kata saking keponggo mun kata saking pundi sing nata mun kata kula namung nambahi niku setunggal tujuane nikah niku eling-eling satu litas kuno supaya anteng bisa bermakna dari lafaz sikin itu artinya pisau. Kenapa pisau? Pisau itu tujuannya adalah untuk memotong. Ketika sudah menikah itu sudah dipotong syahwatnya khusus untuk istri tercinta. Itu sih sikin. Kalau kepengen litas kuno maka litas kuno sakana menjadi sikin adalah pisau. Nah masa ini pun diparingi pisau karena sudah dilihat dipandang sudah dewasa untuk membawa pisau insya Allah sudah bisa. Maka litas kuno ilaiha. Mun ya, litas kumila sikin. Si nomor pinggali itba li Rasulillah sing ping 3 pun pengen gadah putra ingkang soleh utawa solihah. Nomor ping 50 ben kathah anak Allahumma ya Rabbal niku mawon ingkang saged dipun aturaken minangka dados bekalipun iki kan nyeramahi niku pengantin mboten nyeramahi sampean. Sampean pun lihe. Mandang ora situ mandang langsung serobot toh. Niki kangge perbekalan mempelai kedua mempelai mudah-mudahan wonten manfaat hikmah. Amin. Kali wau sing nyuwun donga ame kikuk nyuwun kepada Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kali nek salaman terakhir Mbak nek salaman kalih masih ketika salaman ciumlah telapak tangan
baik zahiran wa batinan. Betul nggih? Dibolak-balik. Masih seneng dibolak-balik betul? Kencanaan. Niki nek cara salaman dengan seorang suami. Zahiran wa batinan. Artinya napa? Jenengan nyuwun ridone maring suami, pun zahir utawa batin. Salaman ngeten dijajal. Ya tuh dari ngoten sih dijajal. Makin borong ngoten. Zahir batin. Masih juga sama ketika si istri niku sudah mencium zahir batin, masih ketika salaman dengan istri ciumlah keningnya. Nggih? Napa? Kening. Kali didungoni Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Mbuh dungone napa kesuwen langsung. Niku donge nek nalikane ngecup kening. Kening. Artinya nopo? Seorang wanita mencium telapak tangan iki meminta keridhaan seorang suami. Tidak ada seorang istri yang masuk surga tanpa ridhonya seorang suami. Dan seorang istri ketika dicium keningnya oleh seorang laki-laki, artinya seorang istri itu biasanya berpikirnya lebih banyak dibanding suami. Sehingga dikecup keningnya, iku ben keningnya niku hati de pikirannya iku iso tenang. Iku tata cara salaman sing halal antara suami istri. Bun paham caranya mas? Bon? Pripun wau? Sajal meneh. Pae mangke dalu diborong, nggih. Mudah-mudahan boten prai. Allahumma amin. Ora prai boten ya kula boten ngertos Mas. Kawus. Boten nggih. Mudah-mudahan iki bekal. Nggih boten kangge pengantin anyar mawon. Pengantin sing lawas-lawas nggih mudah-mudahan tegangane tambah tinggi. Kira-kira tambah tinggi boten, Mbak? Tinggi banget. Nek ningali sing ini ningali ibu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing penting diistiqomahkan, telateni. Minggu ya ping 7 lah. Minggu ya ping 7 ya benar ya. Mergone Quran niku. Nah, carane ono pengendikan. Jadi seorang istri yang sudah sepuh, sudah tua, niku kaya dene Quran sing pun lawas. Quran sing pun sobek sing ora iso diwaca, dibuang dosa, diwaca mula dirumati mawon ngantos sak Bosene santek. awas saja sak mati ini Boten nggih, mudah-mudahan wonten manfaatipun. Kula nyuwun gumi samudra pangaksami sakadhahipun, mudah-mudahan anggenipun pepanggihan wajahan niki temanten kekalih dipun pinaringi keberkahan sakinah mawaddah warahmah. Dumone Abah Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadikum taqat hilati adrikni. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma alif qulubahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif qulubahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif qulubahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma rizqhuma rizqan halalan tayyiban nasi'an mubarakan fi ghairi masyaqqah wa imtihan wa la ta'abid wa la nasabi minhuma wa la madarratin alaihima. Allahumma nawwir qulubahuma binuril ilmi warzuqhuma dzurriyyatan thayyibah warzuqhuma dzurriyyah. Allahumma warzuqhuma naslan nafi'an. Allahumma ya Allah istajib du'ana kama wa'adtana fa innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana al-afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.